Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Dan harapan saya saudara dalam keadaan sehat dan penuh dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Adapun program Living for Christ Indonesia ini dibuat dengan harapan untuk membantu para hamba Tuhan yang membutuhkan perhatian kasih dari kita sebagai anak Tuhan untuk mendukung visi misi yang Tuhan taruhkan kepada para hamba Tuhan, khususnya pendeta-pendeta pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di daerah-daerah kecil atau daerah terpencil. Nah, saudara, saat ini telah hadir di ruang Zoom meeting ini hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai, yaitu Bapak Derby Muntu Untu dan juga Ibu Meli Rosal dari Gereja Kristen Sangkakala Indonesia, Motoling Barat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Pendeta Derby. Shalom. Shalom Bapak Pendeta Derby. Ibu Shalom. Meli, apa kabar Pak, Ibu? Puji nama Tuhan. Luar biasa Pak di sana Pak. Bagaimana, ada pandemi? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya Pak Pendeta, Ibu Meli. Kita percaya bahwa anak-anak Tuhan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada malam hari ini Pak Pendeta dan Ibu Meli bisa berbagi cerita dengan rekan-rekan di program Living for Christ Indonesia. Pak Pendeta, boleh kami bertanya beberapa pertanyaan dan mungkin Bapak bisa memberikan kesaksian yang luar biasa yang Bapak bisa bagikan kepada kita semua di dalam pelayanan Bapak Pendeta Derby. Nah, Pak Pendeta, saya mau tanya pertama kali bagaimana Tuhan menaruhkan visi misi dari Tuhan di hati Bapak sehingga Bapak mau melayani di satu gereja di Motoling Barat ini, Pak. Boleh diceritakan Pak Pendeta dan juga Ibu Meli, silakan. Cerita kami melayani di Desa Ranan Baru 2 ini di Kecamatan Motoling Barat ini, memang ini bagian dari sesuatu yang bagi saya direncanakan oleh Tuhan. Dikarenakan pada kurang lebih tahun 2017, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, saya mengalami kecelakaan di Tondano. Mengalami kecelakaan pada waktu itu mengakibatkan saya luka parah. Dalam luka parah pada waktu itu ada satu hal yang membuat saya berpikir bahwa memang saya harus melayani. Dalam ketidaksadaran saya pada waktu itu, dalam bahasa yang sering saya dengar, bahasa di dalam alam roh, saya diperhadapkan dengan satu takhta, di situ berjejer beberapa orang untuk dibagikan mahkota-mahkotanya. Pada waktu dibagi-bagikan, ketika sudah mau sampai pada saya, di mana mahkota itu diberikan kepada saya, tiba-tiba saya kembali sadar. Dan saya berpikir mungkin belum waktunya. Dan pada waktu itu juga dalam keadaan luka, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Tuhan berkehendak bagi saya untuk melayani Tuhan, maka siapapun yang akan memanggil saya untuk jadi pelayan hamba Tuhan, maka saya akan berangkat waktu itu juga. Dan puji Tuhan, saya meminta satu tanda kepada Tuhan. Saya berdoa bersama istri saya bahwa besok pagi siapapun yang akan menawarkan saya untuk melayani, maka saya akan pergi terima pelayanan. Dan memang
pada setelah kami doa pagi, doa subuh, kalau dalam bahasa kami selalu beston. Sejam kemudian ada seorang hamba Tuhan yang tepatnya berada di Minahasa Selatan ini menawarkan kami untuk melayani di Raanan Baru. Dan puji Tuhan, saya langsung respon karena berpikir bahwa memang benar Tuhan memang menghendaki kami untuk datang di tempat ini. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kami melayani Tuhan. Di dalam pelayanan kami di tempat ini, kami tidak melihat berapa jumlah jemaat. Di jemaat di sini tinggal 1 jiwa saja. 1 jiwa yang dulunya banyak, tinggal 1 jiwa. Karena bergantian gembala-gembala dan mungkin apakah alasannya, tetapi mereka meninggalkan pelayanan sehingga jemaat yang ada di situ sudah keluar. Tetapi puji Tuhan, kami berpikir bahwa itu bagian daripada misi Tuhan, visi Tuhan, dan kami berani untuk mengambil pelayanan ini karena bagi saya itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Selama kami di sini, kami tidak bekerja secara sekuler, dalam artian kami mau hidup betul-betul dari kemurahan Tuhan dan mau menunjukkan kepada jemaat Tuhan maupun masyarakat di daerah kami melayani bahwa Allah sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan puji Tuhan, sampai sejauh ini kurang lebih hampir 5 tahun kami dipelihara oleh Tuhan. Jemaat di tempat ini, kalau secara statistik dari organisasi kelihatan belum bertambah, tetapi simpatisannya mulai bertambah dan bertambah banyak. Kami di sini pernah diizinkan Tuhan untuk mengalami satu kesusahan yang bagi saya itu luar biasa. Karena sempat kami kehabisan beras untuk dimakan. Yang ada tersisa beras yang sudah tidak layak dipakai karena tidak layak dimakan karena sudah banyak ulat-ulatnya. Sampai-sampai kalau mau dicuci berasnya harus berulang-ulang kali sampai ulatnya keluar, yang kosong-kosongnya keluar. Tetapi bagian dari kesusahan-kesusahan ini kami hanya melihat bahwa ini bagian daripada rencana Tuhan untuk menguji kesungguhan, keteguhan hati iman kami kepada Tuhan. Kami tidak bekerja, Bu. Tidak ada kerja sampingan, tidak ada kerja tambahan. Tetapi hidup dengan mujizat Tuhan, karena saya ingin menunjukkan kepada banyak hamba Tuhan bahwa memang benar Allah sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Karena saya punya kesaksian untuk itu, Bu. Saya sebelum sekolah Alkitab itu seorang pemabuk. Dan saya dipanggil Tuhan dengan cara Tuhan menaruh sakit pada bagian tubuh saya, bagian kepala. Pada kurang lebih tahun 1999. Saya pada waktu itu dalam keadaan sakit, sudah berobat di dokter dalam, sudah bermacam-macam dokter yang memeriksa. Dan tidak ada keputusan yang pasti bahwa saya akan disembuhkan. Tidak ada. Sampai satu kali pada tahun itu, seorang dokter memberikan obat yang terakhir dengan kata yang paling saya rekam sampai hari ini, bahwa itu obat untuk yang terakhir dan kesembuhan saya tinggal kemurahan Tuhan. Gitu. Saya ambil kata kemurahan Tuhan. Jadi obat yang diberikan kepada saya yang terakhir itu saya sudah tidak minum lagi. Saya taruh di bawah bantal tempat saya tidur
Dan saya berdoa begini kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau sembuhkan saya akan sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan. Begitu. Dan pada malamnya itu, dalam mimpi saya bertemu dengan seorang yang berjubah putih. Dalam mimpi saya berjumpa dengan seorang yang berjubah putih di satu taman yang sangat indah. Di taman itu saya sama seperti seorang anak kecil main petak umpet di taman itu. Dan sementara saya bersembunyi di satu pohon, saya makan buah sampai kurang lebih 5 buah yang saya makan habis, baru saya didapatkan oleh orang yang berjubah putih itu, dan dia menaruh saya di dalam jubahnya, dan pada waktu itu saya tertawa karena berpikir saya sudah dewasa, kenapa saya seperti anak kecil di dalam jubahnya dia. Sehingga karena tertawa itu, di dalam mimpi ternyata saya sudah mengigau. Orang tua saya tidak berani membangunkan saya dikarenakan saya tertawa sukacita. Dan ternyata setelah saya bangun, saya sudah sembuh 100% total, tidak ada sakit lagi. Saya ingin sedikit bersaksi seperti apa yang sudah saya katakan tadi tentang bahwa Allah sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Mungkin kesaksian ini kesaksian yang tidak masuk di akal, tetapi saya lebih berpikir memang memahami Tuhan, memahami sama seperti tidak masuk di akal. Bagian daripada Tuhan mengadakan dari tidak ada ketika karena kami pada tahun 2000 dalam pelayanan mau ke Pulau Talaut, Sangir Talaut. Kami dalam pelayanan itu berencana akan mengadakan penginjilan kurang lebih 1 bulan. Tetapi prosesnya kami harus membayar tiket dan menyediakan apa yang dibutuhkan di sana. Bagian dari situ persembahan kami, karena di dalam pelayanan ini setiap malamnya kami harus beribadah untuk membuat KKR, membuat penginjilan di kampung-kampung seputaran Talaut. Kesaksian saya pada tahun itu, tahun-tahun bagi kami keluarga memang boleh dikata kami keluarga yang orang boleh bilang miskin ya. Pada saat saya mengajukan kepada orang tua saya untuk memberikan sedikit uang untuk berangkat ke Talaut, saya mendapatkan uang pada waktu itu kurang lebih 47.000. 2.000-nya receh-receh, 100 begitu. Kan pada waktu itu 100 perak masih bisa dijadikan persembahan di gereja. Ongkos tiket pada waktu itu kurang lebih 25.000. Jadi dikurangi tiket tinggal sekian uangnya, dan saya harus belanja sabun mandi, odol, sama segala persiapan. Dan sisa pada tangan saya pada waktu itu untuk siap berangkat kurang lebih ada 12.000 yang tersisa pada tangan saya. Dalam proses berjalan melalui kapal, di situ ada banyak teman saya, dan pada waktu itu karena mereka teman-teman saya banyak uangnya, saya tinggal 12.000. Saya naik di kapal bagian atasnya, dan saya berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, lihat mereka berbelanja, saya tidak. Saya katakan begitu kepada Tuhan. Tiba-tiba ada sesosok pribadi yang dalam penglihatan tidak ada orang bisa mungkin melihat dia. Dia berkata begini kepada saya, percayakah engkau kepadaku? Saya katakan begini,
Tuhan, aku percaya. Dan dia katakan begini kepada saya, turunlah ke bawah dan lihat apa dan lihat apa yang akan aku berbuat bagimu. Saya turun ke bawah. Saya turun ke bawah dan sudah mau berangkat kapalnya. Teman-teman saya lagi makan. Teman-teman saya lagi makan dan menawarkan saya makanan yang mereka beli. Saya cuman katakan begini, makan saja. Makan saja. Kalau saya sudah lapar, saya pasti makan. Saya cuman katakan begitu. Padahal memang tidak ada apa-apa, Bu. Ketika saya kan sudah mendengar bahwa turunlah ke bawah dan lihat apa yang akan aku buat bagimu. Saya lihat ke kiri ke kanan dan tidak ada, seperti tidak ada apa-apa. Dan karena sudah mungkin sedikit lelah lihat ke kiri ke kanan tidak ada apa-apa, saya berpikir tidur saja. Waktu saya tidur, saya menjadikan tas ransel di mana saya mengisi barang-barang saya menjadi bantal. Pada waktu saya pakai itu untuk menjadi bantal bagi kepala saya untuk tidur, saya mendengar ada kresek-kresek kertas di dalam tas itu. Kresek-kresek kertas. Kemudian saya replay dari tempat kami berangkat. Saya tidak merasa bahwa saya menaruh berupa kertas plastik di dalam tas saya. Dan ketika saya buka, semuanya sudah ada di situ, Bu. Lengkap, mulai dari biskuitnya, buah-buahnya, minumannya, lengkap. Ketika waktu itu saya tanya kepada teman-teman saya, ada enggak yang datang di tempat tidur saya? Mereka katakan tidak ada. Dan saya katakan, lalu ini dari mana? Pada tengah malam mereka sudah habis. Saya masih banyak, Bu. Saya bagi apa yang ada pada saya. Saya tidak memikirkan bahwa saya juga perlu untuk besok harinya. Begitu. Dan ketika saya bagi habis, besok pagi kami harus singgah di Pelabuhan Tahuna. Di Pelabuhan Tahuna kami harus singgah di pelabuhan itu kurang lebih 1 jam. Di dalam 1 jam ini teman-teman saya memakai waktu itu untuk berbelanja lagi. Saya tidak bisa berbelanja. Saya kembali ke tempat yang sama dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saya, masihkah engkau tidak percaya kepadaku? Dan saya katakan, saya percaya. Ketika saya katakan saya percaya dan Tuhan berkata, turunlah dan lihat apa yang aku perbuat bagimu. Pada waktu saya turun ke bawah, saya tidak bertanya-tanya lagi kepada teman-teman saya. Saya langsung membuka tas saya, di situ sudah ada semuanya. Baik biskuitnya, buah-buahnya, minumannya. Kalau minuman pada waktu malam hanya di botol kecil, tetapi pada waktu itu di siang hari Tuhan menyediakan minuman dalam botol yang cukup besar untuk saya pakai sampai di kota Talaut. Dan itulah yang saya pikir bahwa Tuhan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada, sama seperti sulap begitu, Bu. Karena saya sudah menanyakan di kiri, saya tanyakan kiri kanan teman saya, mereka tidak tahu dari mana itu. Dan puji Tuhan, itu terjadi terus menerus sampai pelayanan selesai di sana. Selama pelayanan di Talaut itu, dijadwalkan hanya sebulan, diperpanjang menjadi 2 bulan. Dan selama di sana saya tidak pernah kekurangan, karena Tuhan mengadakan selalu dalam bentuk keajaiban yang daripada Tuhan. Haleluya.
Wow, luar biasa kesaksian Bapak Pendeta Derby. Terima kasih Bapak Pendeta pada kali ini bisa berbagi cerita dengan kami, dan kami sangat bersyukur Pak bisa mendengarkan kesaksian yang luar biasa di dalam pelayanan Pak Pendeta. Biarlah Tuhan Yesus pasti mendengarkan apa yang menjadi kerinduan dan doa dari Bapak Pendeta di dalam pelayanan, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak Pendeta Derby dan juga Ibu Meli Gosal. Terima kasih Pak sudah berbagi cerita kepada program Living for Christ Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara, kita telah mendengarkan cerita kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Derby, dan kita percaya bahwa setiap hamba Tuhan yang melakukan tugas di dalam mengemban amanah daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Dan kita juga percaya bahwa Bapak Pendeta Derby, keluarga, dan juga gereja pelayanan Tuhan akan berkati. Puji nama Tuhan. Saudara, dan di layar kaca saudara, saudara bisa melihat ada rekening bank daripada hambanya Bapak Pendeta Derby. Jikalau Tuhan menggerakkan hati saudara untuk boleh memberi, untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Derby, saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara ke rekening yang sudah tertera di layar saudara. Biarlah kasih karunia terus melimpah di dalam hidup saudara, dan kami percaya bahwa setiap pemberian yang diberikan dengan sukacita, Tuhan akan balas dengan kelimpahan. Dan saudara jangan lupa untuk subscribe, like, and share daripada program Living for Christ Indonesia. Saudara sudah mendukung pelayanan para hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu.